apa kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik, bahagia, sehat, sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Jadi udah seminggu ini nih Bunda dan keluarga satu rumah isolasi mandiri karena kita kena COVID-19 gitu. Jadi banyak banget yang nanya kenapa bisa kena, terus apa yang dirasa, terus gimana sekarang gitu. Jadi banyak banget pertanyaan yang Bunda ngejawab salah satunya capek ngetiknya juga, terus kayak masih ini kan, masih flu, masih yang ini sebenarnya hari Minggu udah mulai hilang indera penciuman, sekarang rebo ya. Nah rebo ini udah mulai kayak sedikit-sedikit mulai kecium gitu. Jadi sebelumnya Bunda tuh mau ngucapin terima kasih sama teman-teman, sahabat, saudara, tetangga, semuanya yang udah support, semangat. Ada yang kasih makanan, ada yang ngirimin GoFood makanan tuh semalam, thank you ya guys. Terus ada yang ibu-ibu tuh kasih uang, terus bisa dibeliin madu, kelapa, pokoknya yang bisa ngembalin stamina. Ada yang ngirimin uang, yang semangatnya, yang supportnya, pokoknya semua itu terima kasih banget. Semoga Allah balas kebaikan kalian semua tuh berkali-kali lipat, berkah, terus apa yang kalian cita-citakan tuh semuanya segera Allah kabulkan, dan terlebih lagi semuanya bisa sehat terus, amin ya rabbal alamin. Jadi balik ke COVID ya. Jadi COVID ini benar-benar penyakit yang mahal. Jadi kenapa aku bilang mahal? Karena COVID itu kan stamina kita ya, itu yang dibikin drop, badan kita dibikin lemes, kita nggak bisa nyium apa-apa, yang bikin kita nggak nafsu makan gitu. Jadi itu benar-benar harus yang namanya vitamin, yang namanya buah, yang namanya makan sayur, makan makanan sehat bergizi, itu benar-benar harus kita konsumsi setiap hari. Nah, jadi COVID ini yang bikin manusia ini jadi tolong menolong, jadi baik ya ke sesama, terus jadi peduli, jadi care itu. Jadi itu tuh yang aku rasain tuh. Jadi emang COVID ini tuh benar-benar penyakitnya bikin kita semua tuh jadi tolong menolong gitu kan, jadi care, peduli ke sesama gitu kan. Jadi bikin kita tuh jadi orang yang perhatian gitu kan sama orang lain. Terus ini kayaknya aku buka sedikit ya. Jadi gimana awalnya aku bisa kena COVID. Jadi apa sih yang dirasain gitu kan kena COVID ini gitu. Banyak yang tanya kayak gitu. Jadi aku ceritain dari awal. Jadi hari Sabtu, jadi ibuku, neneknya si Kara itu pergi kondangan. Nah jadi pergi kondangan, malamnya itu nginep di rumah saudara. Nah hari Minggunya dianterin sama saudaraku rame-rame kesini. Nah itu ada satu saudaraku yang dia tuh pas kondangan tuh hari Sabtunya tuh udah bisa masih bisa ngerasain makanan hajatan gitu. Cuman pas di rumah aku dia bilang makan bakso kan, namanya lagi main gitu kan, itu pasti yang makan gitu kan ya, kita emang nggak pakai masker gitu kan karena emang lagi makan. Dan dia bilang gue makan nggak ada rasanya gitu kan, kayak nggak nyium bau gitu kan. Nah, terus kata saudaraku sepupuku yang lain tuh jangan deket-deket anak gue, nanti nanti anak gue ketularan, lu kena COVID kali gitu. Ah masa sih masih yang kayak gitu. Nah itu posisinya hari Minggu tuh ya kan. Nah hari Minggu berlalu udah selesai. Nah hari Senin itu pun aku masih masuk kerja. Terus aku ada acara pulang kantor itu makan-makan tuh satu departemen aku tuh kantor. Hari Senin itu aku masih ngerasain sehat.
lalu Selasa aku cuti kerja. Itu emang aku ada urusan, aku pergi ke Pemda Bekasi di Cikarang Pusat. Itu aku naik Grab kan. Nah perginya tuh masih yang sehat, nah pulangnya tuh kayak naik Grab tuh kayak sakit pinggang aku gitu. Mungkin karena bawa motornya kenceng kan si abang-abang Grabnya itu. Nah udah kayak gitu, terus udah pulang. Nah itu hari Selasa tuh masih ya nggak apa-apa tuh. Nah itu mamaku hari Rabu pagi itu udah ngeluh sakit pinggangnya, pusing 7 keliling gitu kan. Tapi aku tanyain, bisa nggak aku tinggal gitu kan, karena kan mamaku tuh yang ngurusin anakku kan di rumah. Jadi anakku tuh di rumah emang sama nenek. Nah itu aku tanyain, ya udah nggak apa-apa kerja aja masih bisa gitu kan. Oh ya udah kalau gitu aku kerja hari Rabu tuh kan gitu. Nah pas di kantor tuh jam 10-an itu aku mulai pusing tuh, jam 10, jam 11 kok yang lihat komputer kayak ngebayang, pokoknya pusing banget 7 keliling. Jadi aku hubungin orang kesehatanku di kantor itu untuk cek darah gitu kan, apa sih namanya tuh yang ini, tekanan darah ya. Oke, cek tekanan darah itu emang aku rendah banget tuh, 100/70 katanya rendah kan. Ya udah tuh, udah gitu aku tuh mulai berair tuh kacamatanya, matanya tuh mulai berair kayak nangis gitu kan, karena udah nggak kuat banget, udah sakit. Sampai dengan atasan aku tuh bilang, Mbak mau dianterin pulang gitu. Kayaknya iya deh Pak, pulang aja, aku kayaknya udah pusing banget nih, ngeliat komputer juga udah nggak bisa gitu kan, udah pusing banget, biar bisa tidur gitu kan di rumah. Akhirnya aku dianterin tuh sama orang kantor pulang ke rumah. Nah itu tuh di jalan tuh bener-bener yang senut kepala tuh kayak ditarik gitu tuh, pokoknya pusing banget deh. Terus udah gitu ternyata nyampe rumah, aku lihat nenek juga kayak gitu, katanya pusing banget gitu. Nah anakku tuh lagi main sendiri, dia main-mainan, main masak-masakan apa, pokoknya dia main sendiri deh. Untungnya aku juga pulang kan. Nah pas aku pulang nyampe rumah itu pun aku udah kayak gak bisa ngapa-ngapain, aku minum obat pusing terus aku tiduran. Nah aku tiduran di kamar, nenek tuh tiduran di depan TV. Nah anakku tuh main di depan TV gitu, main masak-masakan, pokoknya sendirian. Nah ibunya tuh sama neneknya yang sakit gitu kan, itu sampai dengan aku hubungin tukang urut karena emang aku ngerasainnya itu pusing kepala 7 keliling sama sakit tulang belakang. Sama nenek juga ngerasain kayak gitu, jadi sakitnya tuh bener-bener kayak di pinggul belakang sini nih, ini sakit banget gitu kan, sampai nggak bisa untuk kayak dibawa tegap gitu, harus tiduran karena sakit banget. Terus udah gitu aku diurut. Nah terus besokannya tuh nenek juga diurut, itu sama-sama ngurut. Terus besokannya aku juga udah bisa berdiri, aku ke dokter kan, dianterin sama tetangga aku, tetangga temen baik mau anterin gitu kan. Alhamdulillah emang dikelilingi orang-orang baik banget, terima kasih ya semuanya kayak gitu. Jadi itu karena nenek juga nggak bisa bangun, akhirnya nenek juga ke dokter, aku ke dokter, nenek ke dokter, sama-sama diurut juga. Itu udah agak mendingan tuh hari Kamis. Nah karena hari Kamis aku udah ngerasa mendingan, hari Jumat aku masuk kerja lagi tuh, nenek juga udah bisa aku tinggal untuk jagain anakku kan. Ya hari Jumatnya terus di kantor tuh kayak kerja biasa, cuman emang masih yang kayak baru sembuh gimana sih gitu kan. Nah itu masih yang pusing sedikit. Nah itu belum flu. Nah sama tuh aku sama nenek tuh hari Sabtu aku ngerasa flu-nya tapi kayak di dalam, nggak yang meler gitu hidungnya kan. Nah flu di dalam. Nah Sabtu Minggu aku hilang indera penciuman, nggak bisa nyium. Aku mikirnya karena pilek, tapi aku bilang, aku langsung malamnya tuh hubungin orang kesehatan kantor aku karena aku takut aku COVID, aku bilang gitu kan. Aku juga nggak tahu ini COVID apa bukan kan. Akhirnya aku tuh hari Senin pagi disuruh antigen karena aku juga takut kan kalau misalnya aku ke kantor nanti aku bawa virus. Jadi aku rapid antigen, ternyata aku positif COVID-19. Jadi
aku sih udah kayak yang udah lah positif nih. Jadi ya udah yang pas udah tahu hasilnya positif, jadi ya udah gitu kan. Terus langsung beli masker, langsung belian tuh pas dari tes itu langsung ngabarin orang kantor. Ya udah jadinya aku isolasi mandiri. Nah Senin, Selasa, sekarang kan hari Rabu nih. Nah itu aku pas hari Minggu kan, dari hari Minggu aku hilang indera penciuman sampai sekarang sih udah baru tadi sih kayak udah mulai agak kecium. Minyak kayu putih aku balurin ke tangan udah mulai agak kecium sedikit, itu pun tinggal recovery-nya doang nih. Terus nenek juga udah mulai mau bangun, mau makan gitu. Yang aku analisa nih, kalau COVID ini dia tuh nyerangnya beda-beda ya ke setiap tubuh, tergantung dari satu imunnya, dua dari gimana dia fightingnya untuk melawan si virus ini. Salah satunya adalah dengan makanan. Emang si virus ini tuh ngebuat kita tuh jadi mual gitu kan, terus kita hilang indera penciuman yang bikin kita tuh nggak mau makan, nggak nafsu makan. Tapi kuncinya adalah makan. Jadi kalau misalnya kita makan itu kan ada tenaga ya kan, mau ada rasanya nggak ada rasanya, itu makan aja pokoknya yang banyak, apapun itu makan pokoknya, entah itu vitamin, buah atau sayur, nasi gitu kan, pakai apa aja pokoknya kan. Yang penting makan, ada masuk makanan, karena itu yang bikin mulut kita jadinya nggak pahit. Karena semakin kita nggak makan, itu mulut akan terasa pahit, akan semakin mual perutnya gitu. Jadi nanti daripada kelamaan ya kan, mending kita makan ya kan. Itu bisa juga kayak makan beli jeruk ya kan, itu biar seger gitu, karena emang kayak pokoknya nggak enak lah gitu. Terus udah gitu alhamdulillahnya juga saudara-saudara aku yang pada saat itu ikut kondangan ya kan, itu juga ngerasain yang sama tuh. Nah aku tuh sampai sekarang masih kontak yang sepupu aku yang ada di Bintara, kakakku yang ada di Cikunir, itu udah pada mulai membaik. Awalnya tuh emang yang sakitnya sama nih, pinggang sakit, pusing 7 keliling, diare, terus mual muntah gitu kan. Tapi sekarang udah yang di tahap indera penciumannya ini udah mulai ada, terus udah mulai nggak terlalu sakit pinggangnya, udah mulai enak lah dipakai untuk ngapa-ngapain aja tuh udah enak lah, tinggal recovery-nya doang. Sama ya kalau bisa dibilang mah kali ya virusnya ini masih ada di sekitar, cuman ya nggak terlalu kuat banget kan, karena udah seminggu yang lalu gitu. Jadi itulah cerita bunda, cerita aku yang aku juga nggak nyangka ternyata aku bisa kena. Semua orang siapapun itu bisa kena COVID dimanapun, bahkan kita udah jaga protokol kesehatan pun kadang-kadang kita juga kena juga gitu. Jadi yang penting sabar, selalu bahagia, terus makan, jangan nggak makan. Nah kalau bisa makannya yang sehat kayak sayur gitu kan, terus jangan lupa minum vitamin biar staminanya terjaga terus gitu. Oke, terima kasih udah mau dengerin cerita aku. Terima kasih udah subscribe channel aku yang kemarin aku bilang aku mau cerita di YouTube channel aku, atau yang mau tahu gimana aku bisa fighting sampai dengan sekarang, boleh dengerin sampai habis ya. Tuh Karanya udah nangis-nangis. Oke, jangan lupa bantu Bunda dan Kara untuk selalu support channel kita dengan subscribe, like, dan komen. Sekarang Bunda masih recovery karena indera penciuman masih sedikit-sedikit ya. Nanti Bunda akan cerita lagi sama kalian semua. Terima kasih. Dadah, assalamualaikum.